Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dari mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan di mana materi machine learning random forest yang beranggotakan saya sendiri Fadlan Arda Razak dengan PM 223510496 dan rekan saya Dwi Herza Nugrah dengan NPM 2235 pengertian machine learning, di mana machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, algoritma digunakan untuk mengenali pola dalam dataset dan membuat model yang dapat digunakan untuk menganalisis data baru. Proses ini melibatkan beberapa tahap termasuk pengumpulan data, pemrosesan data, pelatihan model, pengujian model, dan evaluasi kinerja. Di mana pembelajaran machine learning digunakan di berbagai bidang seperti pengenalan wajah, deteksi spam email, perkiraan cuaca, dan sistem rekomendasi produk. Random forest, di mana random forest adalah algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori supervised learning atau belajar dengan data berlabel data dan digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Perhitungan ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan selama proses pelatihan dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Setiap pohon keputusan dalam random forest dilatih dengan subset data yang dipilih secara acak, sehingga mengurangi kemungkinan overfitting yang sering terjadi pada model pohon keputusan tunggal. Dalam klasifikasi, pilihan akhir ditentukan berdasarkan mayoritas suara dari hasil prediksi masing-masing pohon. Sedangkan dalam regresi, nilai akhir diambil berdasarkan rata-rata prediksi dari semua pohon. Random forest sangat menarik karena dapat menangani informasi dengan berbagai jenis faktor, bekerja dengan baik bahkan jika ada informasi yang hilang, dan tetap akurat bahkan jika ada pengecualian dalam dataset. Adapun di sini kasusnya memprediksi jenis buah apel atau jeruk berdasarkan ukuran dan warna. Baiklah, untuk penyelesaian kasus, sini ada satu pengumpulan data. Itu menyelesaikan masalah ini. Pertama-tama kita membutuhkan dataset yang berisi informasi tentang ukuran dan warna buah, serta label yang menunjukkan apakah buah tersebut adalah apel atau jeruk. Di sini di dalam tabel ada ukuran, warna, dan label. Untuk ukuran yang dihitung dari sentimeternya ada 7 cm, 6 cm, 5 cm, 8 cm, kemudian 4 cm, 6 cm, dan 9 cm. Adapun di sini warna, untuk warna itu ada dikategorikan dengan 1 atau 0. Yang satu ini untuk yang untuk apel, 0 ini jeruk, kemudian ada label buah, ada apel, jeruk. Kemudian yang kedua, pemisahan fitur dan label. Setelah data dikumpulkan, kita perlu memisahkan fitur yang dimana variabel yang digunakan untuk prediksi dan label untuk digunakan target yang ingin diprediksi. Kemudian dalam teks kasus ini, untuk fitur X itu ukuran buah dalam cm dan warna merah itu 1, orange itu 0. Kemudian untuk label Y yang dimana jenis buah dikategorikan 1 untuk apel, 0 untuk jeruk. Kemudian yang ketiga, pembuatan model menggunakan random forest. Setelah dataset dipersiapkan, kita menggunakan algoritma random forest classifier untuk membuat model klasifikasi. Algoritma ini bekerja dengan membuat beberapa pohon keputusan dan mengambil mayoritas hasil prediksinya untuk meningkatkan akurasi. Kemudian random forest dipilih karena 1. Mampu menangani dataset kecil maupun besar. Kedua, mengurangi kemungkinan overfitting dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal.
Kemudian yang ketiga, dapat menangani fitur dengan berbagai jenis data seperti angka dan kategori. Model ini kemudian dilatih menggunakan data training sehingga mampu mengenali pola hubungan antara ukuran, warna, dan jenis buah. Yang kemudian keempat itu pengujian model dengan data baru. Setelah model terbentuk, langkah berikutnya adalah menguji performa model dengan data baru yang tidak ada dalam data training. Contoh, kita ingin memprediksi buah dengan karakteristik ukurannya 7 cm dan warna merah atau dikategorikan satu. Model yang telah dilatih akan mengambil informasi ini dan menentukan apakah buah tersebut adalah apel atau jeruk. Jika model memprediksi satu atau apel, berarti model menganggap buah tersebut adalah apel. Jika model memprediksi nol atau jeruk, berarti model menganggap buah tersebut adalah jeruk. Yang kemudian kelima, evaluasi model. Langkah terakhir adalah mengevaluasi kinerja model dengan metrik seperti satu, akurasi. Seberapa sering model memberikan prediksi yang benar. Yang kedua, confusion. Matrix. Untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah dalam klasifikasi apel dan jeruk. Jika model memiliki akurasi tinggi, maka kita bisa menggunakannya untuk prediksi buah lainnya dengan kepercayaan yang lebih besar. Berikut ada tampilan codingannya. Input NumPy atau NP di mana fungsinya digunakan untuk manipulasi array numerik. Kedua ada pandas, PD, digunakan untuk membuat dan mengelola dataset dalam bentuk data frame. Dan random forest classifier, mana model machine learning dari Skern Ensemble yang digunakan untuk klasifikasi berbasis pohon keputusan atau random forest. Terakhir ada train test split, di mana fungsinya untuk membagi dataset menjadi data training dan teruji atau testing. Di sini ada data, membuat dataset manual dalam bentuk data frame dengan 3 fitur. Pertama ada ukuran, mana ukuran buah dalam sentimeter. Kedua ada warna, representasi warna buah. 1 sama dengan merah, 0 sama dengan orange. Yang terakhir ada buah, itu label target. 1 sama dengan apel, 0 sama dengan jeruk. Dan dataset ini berisi 7 sampel. Terus ada memisahkan fitur X dan label Y, yang dimana X berisi fitur yang akan digunakan untuk prediksi ukuran dan warna, dan Y adalah target label yang ingin diprediksi buah. Terus ada membagi data menjadi training dan testing, di mana data menjadi training 70% dan testing 30%. Random stage sama dengan 42, memastikan pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan. Terus ada membuat dan melatih model random forest berbasis ensemble learning. Terus ada n estimators sama dengan 5, berarti model menggunakan 5 pohon keputusan. Terus ada feed X train dan Y train, melatih model dengan data training. Terus ada melakukan prediksi pada data baru, di mana buah adalah data baru dengan ukuran 7 cm dan warna merah sama dengan 1. Predik digunakan untuk memprediksi jenis buah berdasarkan model yang telah dilatih. Adapun di sini hasil prediksinya, jika prediksi 1, maka diprediksi sebagai apel, dan jika prediksi 0, maka buah diprediksi sama dengan sebagai jeruk. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.